Mengenal agama Islam. Pada bagian ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah memaparkan tentang makna dari agama Islam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, pokok yang kedua, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Islam yaitu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Makna ad-din. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, ad-din maksudnya adalah ketaatan. Dan dimutlakan penyebutan kata ad-din maksudnya adalah hisab sebagaimana dalam firman-Nya yang menguasai hari pembalasan, Qs. Al-Fatihah 4, dan sebagaimana firman Allah, tahukah kamu apakah hari ad-din itu? Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari ad-din itu? Maksudnya adalah hari perhitungan. Allah berfirman setelahnya, yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Qs. Al-Infitar 17-18, Syarh Al-Ushul Salat Sah 124. Islam adalah agama dalil. Agama Islam adalah agama dalil, artinya semua perkara agama harus berasal dari bimbingan wahyu, bukan akal semata dan bukan pula ikut-ikutan, taklid. Rasulullah, telah aku tinggalkan untuk kalian, dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kitabullah dan sunnah nabinya. Hr. Malik 1395, Sahihul Jami 2937, dibolehkan taklid hanya ketika keadaan darurat, sama halnya dengan makan dibolehkannya makan bangkai dalam keadaan darurat. Saat kondisinya tidak darurat lagi maka tidak boleh. Bolehnya taklid ini ketika darurat karena Allah berfirman, maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui. Qs. Al-Anbiya 7. Islam memang menyuruh menggunakan akal, akan tetapi bukan berarti semua perkara agama dibangun di atas dasar akal semata, tetap harus berada di bawah bimbingan wahyu. Imam Abu Dawud dan yang lainnya menyebutkan sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib. Ia mengatakan kalau seandainya agama ini dibangun berdasarkan akal, maka sungguh bagian bawah sepatu lebih utama untuk diusap daripada bagian atasnya. Akan tetapi aku melihat Rasulullah mengusap bagian atas dari kedua sepatunya. Hr. Abu Dawud 162, Sahih Abi Dawud 153. Agama bukan akal. Makanya Umar bin Khattab pernah mengatakan ketika mencium Hajar Aswad, demi Allah aku menciummu padahal aku sangat tahu bahwa engkau hanyalah sebongkah batu yang tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Kalaulah bukan karena aku pernah melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Hr. Bukhari 1532, Muslim 1270. Anda tidak tercela karena menggunakan akal, bahkan itu disyariatkan. Yang tercela adalah saat Anda menjadikannya segala-galanya, lebih mendahulukannya dari wahyu Allah dan sabda Rasulnya. Kritislah beragama karena jalan kesesatan lebih banyak, kebutuhan terhadap bimbingan dalil semakin besar di zaman kita, karena salah satu sunatullah sekaligus pertanda akhir zaman, akan terjadi perselisihan dan perpecahan pada umat Islam. Rasulullah bersabda, sesungguhnya siapa dari kalian yang hidup setelahku, niscaya akan menyaksikan, mendapati, perselisihan yang banyak. Hr. Abu Dawud 4609, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah nomor 42. Dalam hadits yang lain Rasulullah bersabda, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahlul kitab berpecah belah menjadi 72 golongan, dan sesungguhnya agama ini, Islam, akan berpecah menjadi 73, 72 akan masuk neraka, hanya satu yang akan masuk surga dan itulah hal jamaah. Hr. Abu Dawud 4599, disahihkan oleh Al-Albani dalam Mesh Sahihah 1358. Sebagian ulama mengatakan bahwa pokok, gembong,
Dari kelompok-kelompok sesat itu ada 6, yaitu Al-Haruriyah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah, Al-Murjiyah, Al-Rafidah, Al-Jabriyah. Setiap kelompok kemudian terpecah menjadi 12 sehingga semuanya berjumlah 72. Lihat Al-Muntaka An-Nafis min Talbis Iblis hal 41. Al-Imam Ahmad menyebutkan dalam musnadnya sebuah hadits yang menunjukkan bahwa jalan kesesatan itu lebih banyak daripada jalan keselamatan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia menuturkan, Rasulullah pernah membuat sebuah garis untuk kami lalu bersabda, inilah jalan Allah. Kemudian beliau membuat beberapa garis di kanan dan kirinya lalu bersabda, inilah jalan-jalan Yazid, salah seorang perawi, berkata, yang berserakan. Setiap jalan tersebut terdapat setan yang mengajak kepadanya. Kemudian beliau membaca firman Allah, dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Qs Al-An'am 153, hr. Ahmad 4142, dihasankan oleh Al-Albani dalam Mishkah Al-Mashabi 1/36. Berangkat dari hadits-hadits di atas, maka seorang muslim pada hari ini dituntut untuk bersikap kritis dalam beragama. Sebab, tanpa kejelian dalam memilih jalan dan metode beragama dapat menjatuhkannya ke salah satu dari sekian banyak jalan dan kelompok sesat yang ada. Begitu pula seorang yang lahir dan besar dalam lingkungan yang islami, tidak boleh baginya untuk menerima begitu saja ajaran-ajaran Islam yang ia dapatkan dalam lingkungannya tersebut. Wajib baginya untuk kembali memeriksa apakah ajaran-ajaran tersebut merupakan ajaran Islam yang sesungguhnya ataukah tidak. Sebab semakin ke belakang zaman semakin rusak, sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah datang suatu zaman kepada kalian melainkan zaman yang setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Hr. Bukhari 7068. Dalam hadits lain, Rasulullah pernah bersabda, Islam bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana ia bermula, maka beruntung orang-orang yang asing. Hr. Muslim 145. Agama Islam akan banyak sampahnya. Ajaran-ajaran yang tidak ada syariatnya akan bertebaran, dan kemudian dianggap sebagai ajaran agama. Karenanya, tidak ada celaan bagi mereka yang bersikap kritis dalam beragama. Dengan kata lain, seorang yang berlepas diri dari sikap fanatik buta yaitu menerima begitu saja apa yang ia dapatkan dari orang tuanya bukanlah seorang yang salah jalan atau bersikap sombong dan tidak menghormati nenek moyangnya. Bahkan, itulah yang dituntut darinya. Sebab Islam bukanlah agama yang dibangun di atas rasa fanatik buta, akan tetapi dibangun di atas hujah, dalil, yang kuat yang bersumber dari dua wahyu ilahi, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, berikanlah perhatian terhadap cara beragama kita, jangan hanya taklid, mengikuti orang banyak. Kritislah dalam beragama karena kita hidup di zaman yang keburukannya lebih banyak daripada zaman sebelumnya. Sifat seorang muslim. Penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkaitan dengan makna dari agama Islam di atas, sekaligus mengandung patokan kapan seorang dikatakan muslim. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah mengatakan, engkau tidak dianggap muslim sampai memiliki sifat-sifat ini. Pertama, berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Kedua, tunduk padanya, patuh kepadanya dengan ketaatan. Ketiga, berlepas diri dari lawan tauhid dan lawan ketaatan yaitu syirik. Keempat, berlepas diri dari pelaku kesyirikan. Dengan merealisasikan sifat-sifat ini engkau akan menjadi seorang muslim. Adapun jika kurang salah satu sifat saja dari sifat-sifat tersebut maka engkau belum menjadi seorang muslim. Syarh Al-Ushul Ats-Salatsah 124. Semoga bermanfaat. Ditulis oleh Zahiral Minangkabawi. Jangan lupa subscribe, like and share. Terima kasih.